Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali kita di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan hari ini hari yang luar biasa juga bagi tim Dari Nol. Akhirnya bisa meluangkan waktu untuk kita berkunjung di sebuah desa yang ada di Bojonegoro dengan sosok yang inspiratif. Dan ini satu dari sekian banyak kepala desa yang ada di Bojonegoro yang luar biasa, yang patut untuk menjadi tulodo kalau orang Jawa bilang seperti itu, atau contoh yang baik. Ya, langsung saja kita sapa beliau karena ini penting banget dan jangan geser kemana-mana. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya, sehat walafiat. Di tengah masa pandemi ini kita harus semangat, dan lagi kita sebenarnya sudah melakukan protokol kesehatan, kita pakai masker dan juga jaga jarak. Ya, Pak Musli, sebelum kita ngobrolin tentang Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, mungkin boleh nih kasih informasi tentang sosok pribadi Pak Musli ini. Emang kelahiran dari sini? Ya, alhamdulillah saya asli kelahiran dari Rendeng sendiri. Rendeng. Yaitu tahun 1982, 8 Februari 1982 saya lahir di Desa Rendeng. Desa Rendeng. Nah, Pak Musli ini kalau lihat detailnya ST, sarjana teknik. Ya. Teknik apa waktu itu? Teknik mesin. Teknik mesin tapi jadi kepala desa. Ya. Kok bisa? Ya. Ini kan nggak ada hubungannya sama mesin nih. Ya. Apa mesin masyarakat? Ya. Alhamdulillah panggilan jiwa juga ada dukungan dari masyarakat. Untuk diusung untuk tahun berapa kepala desa. Alhamdulillah saya menjabat tahun 2014 awal sampai 2020, terus alhamdulillah ini jabatan yang kedua, jadi 2020 sampai 2026 nanti. Ya Allah, mohon doa restunya. Amin. Semoga berlanjut Pak, 3 kali. Amin. Karena kalau udah 2 kali berarti masyarakat sudah banyak menerima hal yang positif atau yang baik. Nah, dari sebelumnya apakah memang berkecimpung di desa, ataukah memang ada apa kok sampai terpanggil nih ngurusi desa yang begitu rumitnya? Betul sekali. Dinamika desa itu luar biasa. Jadi kita bekerja 24 jam itu juga merupakan amanah yang harus kita emban di masyarakat. Sebelumnya sebenarnya tidak berkecimpung di pemerintahan, kita usaha bisnis dulu. Awal itu kecil-kecilan buka warnet, terus sambil jual beli gabah itu sama beras itu. Terus digugah masyarakat untuk ikut kontestan pilkades, dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat kita juga diberi amanah tersebut itu tahun 2014 itu. Dari awalnya bisnis, ngurusin pribadi, mungkin masyarakat melihat ini sebenarnya sosok yang mampu membawa desa ini akan lebih baik gitu ya. Insya Allah. Hingga akhirnya Desa Rendeng ini kan mempunyai banyak potensi sebenarnya. Kalau melihat awalnya sendiri, apakah memang ada rasa pesimis gitu, ataukah memang ada semangat? Ya, alhamdulillah awal mula saya menjabat 2014, Desa Rendeng itu identik dengan Gerabah Malu, dulu terkenal itu kan Celengan Malu. Nah, itu awal mula kita bergerak untuk mengembangkan Desa Rendeng itu agar tidak punah. Gerabahnya, celengannya itu seperti apa, kita coba diskusikan sama teman-teman Karang Taruna pada waktu itu gimana. Alhamdulillah awal kita diajak studi banding sama Dinas Perindustrian itu ke Kasongan, kita diajak ke sana, dan alhamdulillah anak-anak muda termotivasi dengan yang ada di Kasongan, dan kita punya inisiatif untuk membawa Desa Rendeng untuk berubah, dalam arti berubah yang dulu terkenal dengan celengan yang besar-besar, coba kita inovasi dengan celengan yang variatif. Ada yang untuk souvenir pernikahan ataupun untuk wisuda anak-anak itu. Itu awal mula kita mengembangkan Desa Rendeng menjadi desa wisata itu
Kita awalnya dari dinas juga tidak percaya, dalam arti sudah dilatih dari tahun ke tahun, dulu itu tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ya, itu awal mula kita bangkit bersama teman-teman muda Karang Taruna. Lah itu kita door to door, setelah hasil studi banding kita coba membuat yang kecil-kecil, kita kasih, terus terang kita kasih ke dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pariwisata, Perindustrian, PMD. Pada waktu itu kita kasih kardus, ini loh Rendeng sudah berubah. Nah, bahkan mereka tidak percaya seperti itu. Soalnya apa, sudah beberapa kali diajak latihan dulu sampai orang Kasongan nginep beberapa kali di sini, itu tidak ada perubahan. Memang dulu belum ada regenerasi itu. Alhamdulillah sekarang anak muda tergugah untuk mengembangkan gerabah tersebut sampai berkembang saat ini. Jadi memang menggandeng anak-anak muda. Iya, betul. Ini kan berarti perubahan dari apa ya, generasi yang lama ke generasi yang muda. Iya, betul. Waktu itu apa yang paling berat, Pak, dari perubahan masa ini antara masyarakat yang sudah sepuh mungkin dengan sudah nyaman dengan oh gini aja udah laku nih. Iya, betul. Sampai merubah ke hal-hal yang inovatif. Iya, betul. Awal mula juga orang-orang pekerja gerabah itu juga anak-anak ini mau apa, sudah yang begini aja sudah laku. Kita buat dan seperti itu. Tapi kita tidak membuat konsep seperti orang-orang yang dulu. Kita biasanya kan orang dulu kita buat, kita kirim ke beberapa daerah, ada event-event seperti hari jadi, pameran seperti itu. Ya, tapi kita punya inovatif sama anak-anak muda, gimana kalau kita mendatangkan, maksudnya didatangi, jadi pembeli itu datang ke kita. Nah, jadi selain kita jualan di luar, gimana kalau kita pembeli kita datangkan. Dan kita alhamdulillah punya inovatif seperti itu dengan adanya wisata edukasi gerabah yang berjalan sampai saat ini tuh. Iya. Itu tahun berapa Pak mulai muncul? Itu tahun 2015. Alhamdulillah 2015. Kita untuk berkembang menjadi wisata edukasi awal itu tahun 2015. Bersama anak-anak muda coba kita ada pelatihan dari BLK. Pada waktu itu kita membuat tenda, pelatihannya itu dulu pengelasan. Dan hasil karyanya itu kan dikasihkan ke desa. Nah, itu kita manfaatkan. Awal mula itu seperti itu, kita hanya punya tenda yang dibuat anak-anak Karang Taruna sendiri, dan hasilnya dikasihkan oleh Karang Taruna dan kita manfaatkan untuk membuka wisata edukasi gerabah itu. Jadi seperti itu. Tapi memang target awal itu ya fokus di gerabah atau memang ada yang lainnya? Ya, fokus awal emang kita regenerasi gerabah. Soalnya Pak, di Bojonegoro gerabah itu satu-satunya di Desa Rendeng. Di Rendeng. Bahkan kita juga dimotivasi oleh Bapak Camat pada waktu itu, soalnya beliaunya pas kunjung di Jakarta, itu produk gerabah Rendeng itu bukan diakui dari buatan Rendeng. Kita terus optimis juga seperti itu diakui dari daerah lain. Padahal itu produksi di sini. Produksi sini asli. Artinya kecolongan gitu. Ya, kecolongan. Ya, itu membuat kita juga ayo gimana biar kita diakui bahwasannya ini adalah produk asli Rendeng, seperti itu. Karena mungkin waktu itu pemikirannya pokoknya produk ini laku dan menghasilkan duit betul. saja. Ya, awal mula soalnya pemikiran orang dulu ya udah untuk laku, ya buat untuk makan. Tapi tidak untuk investasi ke belakang. Nah, alhamdulillah dengan ini kita coba mengelompokkan. Jadi mengelompokkan dalam arti di bawah naungan BUMDes. Jadi pengrajin, hasilnya di hasil cetakan biasanya itu ada yang nampung, jadi yang khusus bakar sendiri, nanti yang untuk finishing pengecetan itu kita bagi tiap rumah nanti hasilnya dikumpulkan di wisata edukasi gerabah yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Dikelola BUMDes. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang BUMDes dan juga unit wisata khususnya gerabah,
Jangan geser kemana-mana, kita akan lebih fokus nanti ke sana. Jadi pantau terus, hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih dengan sosok-sosok inspiratif yang ada di sekitar kita. Dan hari ini saya masih barengan Pak Musli, beliau ini Kepala Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, saya sebut Jawa Timur karena yang nonton ini tidak hanya di Bojonegoro atau Jawa Timur, Pak, sampai ke Bali, sampai ke teman-teman Kalimantan. Jadi hari ini memang sosok yang luar biasa. Saya selalu bahagia kalau sampai datang ke sini. Memang saya beberapa kali sini. Dan ini sebelum kita lebih jauh ke unit usaha BUMDes, kalau boleh tahu nih Pak, sejarah dari nama Rendeng itu sendiri. Ini perlu juga nih. Kadang ini yang bikin tambah semangat. Iya, Rendeng. Rendeng itu adalah desa yang di bantaran pinggiran Sungai Bengawan Solo. Itu dulu ada pendatang. Yang termasuk cikal bakal Desa Rendeng itu, yang Bubak Alas Bubak Alas Desa Rendeng itu cerita awal yang dari sesepuh-sepuh dulu itu termasuk asal mula Gerabah. Itu juga dari beliaunya, itu yaitu dari beliau mengembara, itu ada tanah liat sampai di sini, ini dicoba di emplek-emplek, diemplek-emplek, coba dibentuk hewan. Nah, itu menyerupai binatang sapi dan kerbau. Nah, itu merupakan dari cikal bakal nama Desa Rendeng, yaitu tanah yang diemplek-emplek, diendeng-endeng dulu bahasanya kan seperti itu, terus dibentuk seperti celengan yang saat ini itu. Jadi itu asal muasal dari nama Rendeng. Diendeng-endeng. Ya. Hanya yang di tanah di bantaran Bengawan Solo itu dimanfaatkan warga untuk pembuatan gerabah untuk rumah tangga, seperti layar, cobek, seperti itu. Itu kan termasuk pengerjaannya kan juga diemplek-emplek, diendeng-endeng itu biasanya diputar seperti itu. Berarti sudah cukup lama ya? Ya, sudah cukup lama. Untuk gerabah ini sudah, saya belum lahir sudah ada. Jadi ini juga turun-temurun. Jadi kita mengembangkan, kita mengenalkan kembali ke anak-anak agar gerabah itu tidak punah. Soalnya apa? Sekarang itu mainan itu sangat modern. Nah, ini juga yang perlu kita lestarikan juga ini. Soalnya warisan leluhur. Nah, selain gerabah, sebenarnya ada potensi apa sih Pak di ini Desa Rendeng? Alhamdulillah untuk di Desa Rendeng ada kebun jambu merah itu yang tidak kalah manis dari Demak. Itu kemarin kita juga belinya dari Demak. Alhamdulillah itu kadar airnya juga lebih banyak. Dia tidak ada bijinya. Ini alhamdulillah. Jadi tebel gitu ya? Tebel. Ini sudah mulai siap panen? Sudah. Untuk saat ini juga sudah mulai panen. Ada berapa lokasi Pak? Ada satu, terus ada kebun blimbing ini lagi buat. Kebun sawah juga sudah berumur 5 bulanan. 5 bulanan. Ya. Berarti saya petik. Ya, siap. Kira-kira bulan kapan nih? Bulan ini sudah bisa dipetik. Terus sudah. Ada kebun jeruk dan ada kolam renang. Jadi kolam renang itu bekerja sama dengan BUMDes tapi milik perseorangan. Ada invest masuk di desa sini. Jadi itu ya. Selain gerabah ada tadi jambu air, blimbing, terus ada kolam renang. Ya, ada kebun jeruk. Jeruk juga. Jeruk apa? Jeruk manis. Jeruk manis. Ya. Oke, siap. Artinya sehari kayaknya nggak cukup ya kalau di Rendeng. Ya, insya Allah nanti kita habis diajak endeng-endeng tanah, terus wah lengkap udah. Kapan-kapan Anda bisa datang nih di Rendeng
Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Kalau jarak antara Bojonegoro ke Rendeng berapa kilo sih? Sekitar 25 kilo. 25 kilo. Ya, 45 menitan lah ya. Dan jalanan sudah bagus aksesnya. Ya, betul. Oke. Nah, kita sudah ngobrolin tentang Desa Rendeng dan kita mungkin lebih masuk lagi ke dalam ke unitnya BUMDes, salah satunya Gerabah. Ya. Ada berapa unit sih, Pak? Ada 4. Ada 4. Alhamdulillah untuk BUMDes ada 4 unit usaha. Yang pertama yaitu pengembangan gerabah dan keramik. Gerabah keramik. Yang kedua wisata edukasi gerabah. Yang ketiga jasa. Yang keempat pertanian dan pangan. Pertanian dan pangan. Ya. Wah, lengkap nih ya. Dan kita ke Gerabah. Berarti tadi 2014 menjabat, Ya. fokus di Gerabah untuk digarap sama teman-teman Karang Taruna. Betul. Tahun berapa itu? 2000 saya menjabat 2014 bulan 2. Dan Masih hafal ya? alhamdulillah setelah itu 5 bulan coba kita diskusi sama teman-teman, terus kita ada studi banding tadi yang Kasongan. saya ceritakan Jogja ya itu berarti ya? Jogja, Kasongan Jogja, dan kita membuat dan ada hasil karya yang bisa dilihat dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan itu kita diberi support oleh Pemkab Dibantu Kabupaten publikasi Bojonegoro. gitu ya? Betul ya. Jadi alhamdulillah setelah ada perubahan itu dari dinas terkait selalu mendukung program-program di Desa Rendeng. Oh iya. Nah, dari awalnya buat cobek, buat celengan, apakah dengan inovasi-inovasi yang baru ini juga ada perubahan ini, Pak? Apa hal mendasar misalnya bahan, apakah sama ataukah beda? Untuk yang peralatan rumah tangga itu masih sama, kita pakai biasanya endapan sungai Bengawan Solo. Setelah itu biasanya musim penghujan, musim rendeng itu kan banyak material-material yang terangkat di permukaan itu, itu yang kita manfaatkan untuk alat rumah tangga. Yang untuk gerabah celengan itu dari hutan, dari hutan. Dari memang beda ya, teksturnya teksturnya beda. Dan termasuk itu bisa digunakan untuk bahan campuran keramik. Itu biasanya yang dari hutan. Dari hutan. Berarti ada nilai tambah masyarakat yang biasanya hanya buat dari Bengawan Solo, ada yang ngambil juga dari hutan untuk tanahnya itu ya? Ya, sebenarnya yang dari hutan itu sudah juga turun-temurun. Udah turun-temurun. Cuma nilai jualnya sekarang kan lebih ekonomis sekarang. Jadi bahan bentuk kecil tapi nilai jualnya kan hampir sama dulu yang besar. Jadi tidak terlalu banyak menghabiskan bahan baku tersebut. Nah, dari perubahan yang dulunya hanya buat celengan kan dulu paling hanya sapi, macan seperti bentuk hewan-hewan aja. Ya. Apa Pak, perubahan apa yang paling kelihatan banget ini? Itu yang sekarang kita sesuai karakter anak-anak. Soalnya edukasi yang kita kelola saat ini di wisata edukasi gerabah itu tidak lebih dari anak-anak sekolahan. Jadi mulai tingkat TK sampai SMA. Jadi tergantung permintaan atau tren yang saat ini di masyarakat atau di televisi media sosial seperti itu. Jadi mengikuti tren yang saat ini. Jadi kita trennya apa kayak Ipin ya kita buat Ipin, kayak Batman ya kita buat Batman. Tergantung permintaan juga bisa kita. Artinya ada inovasi terus. Ya, inovasi terus. Jadi dan ada riset gitu Pak. Berarti yang disukai anak-anak nih saat ini Upin-Ipin ya wes kita buat Upin-Ipin. Fleksibel ya. Fleksibel. Jadi nggak fokus saya harus buat sapi terus ini. Enggak. Jadi sesuai permintaan. Ya, sesuai permintaan juga bisa. Jadi tergantung permintaan dari peminat dari yang datang seperti itu. Oh iya. Nah tadi Pak Musli juga menyampaikan kalau dulunya hanya dijual dibawa keluar gitu ya. Saat ini kan dibalik ini. Iya. Konsumen datang ke sini. Dan mereka ini ngapain sih? Apa yang ditawarkan dari BUMDes atau PEMDes ini ke para konsumen? Dulunya kan hanya beli aja. Iya. Saya lihat ini ada sesuatu yang beda. Ada edukasi di sana. Iya, betul. Apa? Seperti apa itu? Ya, untuk wisata edukasi gerabah itu biasanya satu siswa itu diberikan satu gerabah atau celengan souvenir kecil itu yang sudah dibakar dan sudah diwarnai putih. Nanti anak-anak jadi satu siswa dikasih
tinta, cat, sama kuas. Jadi untuk dilukis sendiri, hasilnya nanti dibawa pulang. Jadi karyanya dibawa pulang sendiri. Artinya ada kebanggaan ini ya. Ya, betul, ada kebanggaan dari siswa yang datang di sini. Selain itu orang tua yang hadir itu biasanya kan belanja untuk oleh-oleh. Biasanya kalau di sini ada layah, ada cobek kan bisa dimanfaatkan untuk rumah tangganya. Alhamdulillah itu juga sangat mendukung penjualan di sini. Berarti Anda yang ada di rumah bisa datang ke Rendeng bersama putra putri Anda. Ini nggak ada batas minimal yang datang gitu Pak ya? Artinya misal satu keluarga mereka datang, aku ingin melukis nih satu keluarga, bisa aja? Bisa. Jadi tidak harus banyak orang lembaga, tetapi perseorangan keluarga juga kita menerima. Jadi kita fleksibel seperti apa. Biasanya untuk yang lembaga itu 10 orang itu satu trainer seperti itu. Tapi kalau keluarga bisa saja ada yang dampingi. Jadi tidak harus lewat lembaga, lewat keluarga juga kita siap menerima. Nah, ini kadang mungkin ada di rumah mikirnya harus nunggu rombongan sama sekolah. Ya. Padahal bisa nih. Jadi kalau satu keluarga daripada di rumah bingung, Anda bisa datang ke sini. Berarti hampir mirip privat gitu ya? Iya, betul. Melukis bareng keluarga. Ya, wah, keluarga. Keren. Ya, bercengkrama sama ibunya. Kalau izin kan anak-anak kan kadang seperti itu takut. Kalau didampingi orang tuanya kan beda seperti itu. Ini berarti udah di luar, bener-bener out of the box ya, kawan yang ada di rumah. Dari unit Gerabah dengan kondisi seperti ini, banyak sekali memunculkan ini sebenarnya Pak, tenaga-tenaga baru, artinya membuka lowongan kerja sebenarnya. Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata edukasi ini teman-teman yang Karang Taruna itu menjadi trainer dari wisata edukasi Gerabah tersebut. Selain itu kita untuk lahan parkir itu kan juga dapat menyerap tenaga kerja. Nah ini alhamdulillah juga mengurangi anak-anak yang biasanya pengangguran terus kerja di luar bisa manfaatkan di wisata edukasi Gerabah sendiri itu. Iya. Total ada berapa Pak? Pernah ngitung nggak? Pengrajin hampir 60% penduduk desa Rendeng ada pengrajin Gerabah. Ya. Dan itu ya muda ya tua? Ya muda ya tua. Yang tua tetap biasanya tetap membuat yang model-model lama, tapi yang anak-anak ini inovasi dengan tren yang saat ini. Seperti itu, mengikuti zaman sekarang. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Apakah ini marketnya, cara mempromosikan selain tadi dengan hubungan dengan Pemkab, apakah ada cara-cara lain, Pak? Ya, kita promosi biasanya door to door. Jadi anak-anak membawa brosur datang ke sekolah. Biasanya di tiap kecamatan itu ada yang membawa himpaudi atau itu lembaga sekolahan, ya itu kita datangi. Biasanya nanti kita sebar brosur tersebut. Selain itu lewat medsos juga bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah ada yang banyak datang. Biasanya di grup-grup yang sudah datang juga kita WA kembali. Seperti itu. Nah, dengan inovasi tadi, ada berapa banyak inovasi yang terwujud, Pak? Pernah ada data nggak nih? Celengannya sudah jenisnya banyak, itu kan perlu cetakan. Ya, masternya itu banyak, termasuk yang saat ini termasuk identitas Kabupaten Bojonegoro Tengul itu mulai dibuat juga. Sudah lama itu seperti itu. Jadi mengikuti yang saat ini hadir di masyarakat. Jadi banyak model sekali, tergantung permintaan juga nanti. Pokoknya siap mengikuti dari permintaan konsumen kita. Iya. Ada kesulitan nggak Pak dengan adanya ini? Apa kesulitan dalam pembuatan master atau apa? Alhamdulillah selama ini tidak ada kesulitan, cuma kendala kadang cuaca. Untuk musim penghujan itu kan tidak bisa untuk mengeringkan. Tapi kita alhamdulillah juga sudah dibantu oleh pemerintah kabupaten dan pusat
Itu kita sudah punya open. Ya, cuma daya tampungnya kan nggak ada begitu terbatas ya. Ya terbatas. Kalau di oven itu beda nggak hasilnya dengan yang manual dibakar? Ya tetap bagusnya manual. Tetap beda, tetap bagusan open. Cuma bagusan kan open. biaya operasionalnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, biasanya kalau manual itu pakai tungku ladang, kita pakai bahan bakar seadanya, pakai jerami sama kayu bakar itu insya Allah sudah matang. Cuma kualitasnya lebih bagus di open. Cuma operasionalnya kita terlalu banyak. Pakai listrik, pakai ini ya LPG. Pakai LPG. Siap. Itu ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak, lebih jauh lagi karena ada sesi berikutnya. Jangan geser kemana-mana, hanya di Dari Nol menjadi lebih baik. Dan ingat, bagi Anda yang pengen dapetin kaos seperti saya, kaos yang keren ini, untuk menginspirasi Anda bisa dapatkan dan tanyakan langsung ke ini ya, ke website kami di Dari Nol. Nah, tetap di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik. Untuk Anda mungkin sudah melihat beberapa video-video inspiratif kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti, bahkan klik lonceng supaya kami bila hadirkan sosok-sosok inspiratif lainnya Anda langsung mengetahui. Nah, hari ini masih di Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya masih bersama Pak Musli, beliau kepala desa di Desa Rendeng, dan alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol banyak tentang desa yang saya sebut ini desa wisata sebenarnya, salah satu yang ada di Bojonegoro dan menginspirasi juga untuk desa-desa lain. Ya, dan ini Pak, COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia wisata, bahkan semuanya sebenarnya, tapi yang paling berdampak ini wisata. Kalau boleh tahu, sebelum ada wisata, kalau misalnya per bulan gitu kunjungan sampai berapa ribu? Saya dengar ini ribuan orang soalnya. Alhamdulillah tuh sebelum COVID itu rata-rata per hari itu ada 15 elep ya. 15 elep. Ya, katakanlah kali 18 anak kali 15 tadi. Biasanya untuk weekend Sabtu itu kemarin sampai ada 600 anak. 600 anak. Ya, belum orang tua. Kita juga melibatkan pihak keamanan misalnya terkait untuk penataan itu parkir. Alhamdulillah 2015 sampai 2019 itu ada kenaikan yang terus meningkat untuk di wisata edukasi Gerabah. Tapi masa pandemi ini ya kita agak ya terasa banget langsung turun drastis. Soalnya apa, kita di wisata edukasi Gerabah itu kan anak-anak sekolah, jadi anak-anak sekolah ini daring belajar di rumah, otomatis kegiatan wisata edukasi Gerabah yang ada di Desa Rendeng ini juga berhenti. Seperti itu. Apalagi surat edaran dari pemerintah pusat maupun daerah itu 2 minggu turun ini yang kita di wilayah desa ini juga mengikuti aturan petunjuk aturan tersebut. Sampai 50% Pak? Lebih hampir 90%. Jadi masih ada 10%. Apalagi tapi kalau kondisi saat ini PKPM yang darurat ini malah benar-benar total ya? Betul, ini total. Sampai tanggal 20 Juli. Dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini PPKM darurat. Nah ini kita juga mengikuti aturan pemerintah, ini juga untuk kepentingan bersama. Nah, tetap mematuhi prokes sesuai yang aturan yang ada. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang dilakukan teman-teman Pemdes atau Bumdes? Ini mereka nganggur semua nih sekarang. Ya, betul. Apa yang dilakukan teman-teman dari Bumdes maupun Karang Taruna yang dulu mengelola wisata edukasi Gerabah, dan alhamdulillah ini juga meneruskan kegiatan teman-teman yang lama ini menjadi
pemburu emas rosok biasanya keliling-keliling. Selain itu juga ada yang jualan pentol keliling inisiatif. Artinya tidak berhenti di sini. Betul. Bangkit lagi dengan cara lain. Bangkit dengan cara lain. Tetap kita mengembangkan gerabah, tetapi juga untuk menghidupi sehari-hari dia juga bekerja di luar itu. Oke. Nah, itu enggak. Jadi memang ada dampak COVID-19 ini luar biasa, termasuk Desa Rendeng, BUMDesnya, Karang Tarunanya juga. Tapi saat ini beliau-beliau mereka ini masih semangat untuk berinovasi, termasuk jualan, dan mungkin kita hampir di akhir sesi. Dengan berjalannya 2 kali ini Pak, 2 kali menjabat ya? Yeah. Saya dengar 2 kali menjabat, apakah ada impian lain yang belum tercapai? Ya, impian dan harapan kita sebagai pimpinan menjadi kepala Desa Rendeng adalah untuk kesadaran masyarakat lebih ditingkatkan bahwasanya Desa Rendeng adalah desa wisata edukasi gerabah. Dengan kepedulian masyarakat, insya Allah dengan tergugahnya ekonomi yang mau sedang bangkit di Desa Rendeng ini, semoga masyarakat bisa menikmati, bisa berjualan apapun, bisa berusaha apapun untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Itu harapan kita. Selain itu di wisata edukasi gerabah nanti insya Allah ini juga ada penambahan dengan adanya pondok kuliner, nanti juga akan dikelola oleh BUMDes, dan mungkin ada 7 lapak kita bagi per RT, nanti lapak-lapak tersebut dimiliki untuk setiap RT, jadi nanti kasnya untuk dikelola RT masing-masing. Itu harapan kita. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar perekonomian yang khususnya ada di Desa Rendeng dan Kabupaten Bojonegoro serta Indonesia segera pulih kembali. Itu harapan kita. Semoga Allah segera mengangkat. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Dan terakhir mungkin ada pesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang pengen datang ke sini, mungkin besok selepas corona selesai, kita ada pesan-pesan untuk mau datang atau gimana, monggo. Terima kasih untuk teman-teman dan warga masyarakat yang ada di Bojonegoro dan sekitarnya maupun kabupaten lain. Apabila pandemi ini berakhir, kami siap melayani Anda lebih baik lagi untuk berkunjung di wisata edukasi gerabah dengan fasilitas dan dukungan insya Allah yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Sami-sami. Ya, sudah memberikan waktu dan peluang untuk kami dari nol menjadi lebih baik, untuk berbagi inspirasi bagi kita semua yang ada di rumah. Dan tentunya ini menjadi hal yang luar biasa, bagaimana sosok pemuda yang dulunya mikirin pribadi, berwirausaha hingga akhirnya terpanggil untuk bangkit, bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desanya. Dan alhamdulillah dengan perjuangannya berhasil 2015 sampai dengan 2019. Pembuktian Pak Muslih dengan memimpin Desa Rendeng ini hal yang sangat baik, hal yang sangat positif, bahkan menginspirasi untuk kita semuanya. Dan terakhir tadi, beliau masih semangat, jadi jangan sampai kita berhenti ketika ada masalah, problem seperti COVID-19 pun masih ada bangkit semangat untuk berwirausaha dan tetap semangat dengan pembuktian inovasi terus, selalu terbuka dengan hal-hal yang baru. Saya Iwan Siswoyo bersama kru dari nol menjadi lebih baik, mengucapkan terima kasih banyak, tetap semangat ya, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, dan terus berpikir positif, semua akan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.